Sudah ada gambarnya belum? Ada Pak, tapi Ada, yang slide Pak. 5-nya belum Pak, tadi belum dijelasin. Iya, Pak. Ini Yang gambar slide apa ini? 5. SPW? Ada tulisan SPW? Kalau ini mah Ini yang grafik ke-6, Pak. wall. Apa? 6 apa? Slide ke-6. Oh, slide 6. Enggak, saya tuh ngecek ini tulisannya apa gitu. Jangan slide ke-6 ini. Ada tulisannya apa sebelah kiri? Graffiti wall, Pak. Oh. Ada masalah apa nih? Saya ulangi. Bendera tab ini. Nah, ini terlihat ya? Terlihat Pak. Terlihat Apa tulisannya? Tangan piles, soldier piles. Oke. Oke, ini adalah struktur dinding penahan tanah. Macam-macam ya, bermacam-macam. Ada tangan pile. Nah, tadi yang saya jelaskan tangan pile atau soldier pile, ada tiang-tiang bor cor di tempat, tiang-tiang bor masukkan besi cor di tempat ya, berbaris seperti tentara, makanya disebut soldier pile atau disebut tangan pile. Tangan itu karena bersinggungan. Tangan ini karena bersinggungan setiap kulitnya dengan antara bor pile yang satu dengan yang lain. Ya, ini adalah struktur tangan pile. Nah, kelemahan dari struktur tangan pile atau soldier pile adalah kemungkinan rembesnya di antara sela-sela ini ya. Air bisa keluar ya. Air bisa keluar, oleh karenanya untuk finishing akhir biasanya diberi adukan setebal 10 cm ya, tutup rapat jadi permukaannya rata. Nah, ini tampak di foto kan masih bentuk bulat-bulat nih yang belum ditutup ya dengan adukan. Nah, ini karena tidak ada air tanah ya, terhindar dari rembesan air masuk basement. Tetapi kalau ini ada air tanahnya tinggi, ini harus ditutup. Dapatnya angka baiknya yang namanya bor pile kan ini di dalam tanah, begitu tanah digali dikupas ya sebetulnya permukaannya tidak baik. Nah, seperti yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini kan apa namanya kasar ya, lebih baik ditutup saja. Ditutup itu kita dapatkan permukaan yang halus dan itu bisa menahan rembesan air tanah masuk ke dalam ruang basement. Nah, kemudian ada concrete sheet pile. Nah, concrete sheet pile. Concrete sheet pile ini ada corrugated, ada flat type. Corrugated yang penampangnya profil seperti yang sebelah kanan. Nah, seperti letter V ini ya. Letter V ini namanya tipe corrugated atau corrugated type. Fabrikasi. Ini ada lubang-lubang, ini lubang-lubang ini lubang-lubang jacking ya. Lubang-lubang ini apa sorry. Water jet. Jadi kalau kita memancang ini di dalam tanah berpasir kan agak sulit. Ini ada lubang water jetnya, ini lubang-lubang. Nanti diberi tekanan air bisa masuk ke dalam tanah sambil ditekan. Ini contoh penampang yang corrugated type. Kemudian ada flat type. Flat type rata ya permukaannya. Ini bisa dilihat ya. Ada alur ya, alur yang menonjol, ada alur yang ke dalam, alur yang keluar, alur yang dalam ini bersinggungan. Jadi ini untuk memperpanjang garis aliran ya, sehingga dan selain itu bisa saling mengunci antara flat yang lain dan antara flat yang di sampingnya ya. Ini tampak atasnya yang flat type ini seperti ini, selalu ujungnya ada begini ya, runcing ya. Nah, ini semua sifatnya adalah turap. Teorinya yang untuk menghitung konstruksi ini adalah turap, ya. Turap atau sheet pile wall. Saya belum ada tulisan turap sini ya. Turap Anda harus ditulis. Turap.
bahasa Indonesianya. Turap atau sheet pile wall. Nah, sheet pile wall. Turap ini atau sheet pile wall ada yang berdiri sendiri, freestanding seperti ini, cantilever, atau menggunakan jangkar. Misalnya kalau menggunakan jangkar itu kalau kita tidak bisa tembus di sini ya, misalnya ada tanah keras di ujungnya, maka ini kedalaman ini tidak mencukupi tanah pasifnya, D-nya tidak mencukupi, maka harus diberi jangkar atau angker, ya, jangkar atau angker, Nah, seperti ini. Jangan lupa kalau memasang jangkarnya harus di luar garis bidang longsor ya. Kalau bidang longsor menurut kolom atau menurut Rankin, menurut Kulman ya, Anda bisa membuat, nanti ini harus ditempatkan di luar. Kalau dengan program ini bisa langsung keluar bidang longsornya, ini harus ditempatkan di luar bidang longsor. Jangan di dalam sini, percuma. Bapak, mohon maaf, poin ternyata nggak ada apa dari tadi, Pak. Oh. Sekarang ada ya? Ada nih, pointer saya kelihatan? Nggak ada, Pak. Ini merah. Merah kelihatan? Kelihatan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Nah, apa? Masa keluar masuk dari awal. Stop sharing, stop sharing. Masuk Mungkin lagi. share-nya yang layar, Pak. Jangan yang PPT-nya aja. Share seluruh layarnya biasanya, Pak. Oh, iya. Coba tadi jendela. Iya. Ya, sekarang seluruh layar. Share. Nah, gitu. Nah, sekarang. Nah. Ada, Pak. Ada ya, bentar. Nah, ini ya, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, nah ini apa saya harus mengulangi lagi ya? Tadi foto tadi yang saya jelaskan, ngerti ya? Oke, jadi ini kalau dari foto ini terlihat ada titik-titik ini, ya, corrugated type-nya yang dipajang, titik-titik posisi dari jangkar. Jangkar ini diperlukan kalau di bawahnya tidak bisa ditembus sewaktu pelaksanaan dipancang itu ya. Bisa tembus sehingga dalam desain itu perlu jangkar. Nah, ini jangkarnya terlihat ya. Satu. Nah, jangkar atau disebut pengikatnya kepada tanah itu harus berada di luar bidang longsor. Ini bidang longsor Anda bisa dapatkan dari grafis Kulman atau kolom. Ya, didapatkan ini, atau kalau dari program juga bisa langsung keluar, Anda bisa menempatkan ini di luar. Ya. Jadi dalam mata kuliah topik khusus itu penting adalah untuk mengontrol kalau Anda dalam perhitungan atau apa ketahuan ya, kok ini ada di dalam bidang longsor, berarti ini salah fatal ini ya, percuma saja. Harus tahu bidang longsor diketahui dengan cepat ini melalui program GeoSlope atau Praxis ya. Ini turap. Ini kemudian yang atas ini yang sheet pile wall tanpa jangkar. Nah, ini semua apakah sheet pile berjangkar maupun sheet pile ini selain stabil dia menahan beban ya, beda tinggi tanah ini. Beda tinggi tanah yang dipertahankannya H adalah perpindahannya. Perpindahan yang paling besar perpindahan itu biasanya di sini. Kalau yang vertikal ya.
apa yang tanpa jangkar nih, yang tanpa jangkar ada bagian kepala, jadi mudah saja bisa dicek pada saat pelaksanaan baru dibangun sudah ini berpindah. Nah, ini perpindahan ini sebelum ini digali, seluruh ruang basement digali, ini harus dipegang dulu ya, Anda tanda garis atau apa di ujung nanti untuk dibidik ya, untuk dibidik. Nah, kalau dia berpindah melebihi dari perpindahan yang diizinkan, biasanya L/100, di mana L adalah panjang kepala tiang sampai titik fix end point. Melampaui ini berarti itu tidak memenuhi syarat. Terlihat ya dalam pelaksanaan itu. Kalau dalam desain mah gampang saja kita perbesar, tapi kalau dalam pelaksanaan ya harus diantisipasi ya, dengan cara pengikatan di kepalanya ya, atau kita memasang ini balok kepala di sini. Nah, ini gunanya untuk memperkecil perpindahan. Nah, pasang balok kepala yang cukup kaku. Nah, antisipasinya di sini. Ya, jangan lupa menghitung perpindahan ini. L-nya itu jangan lupa permen izin mulai dari kepala sampai fix end point. Fix end point ini didapat dari diagram deformasi turap dari kepala sampai bawah melalui perhitungan ya. Perhitungan. Kalau paling mudah itu melalui program, dengan cepat kita bisa mendapatkan L-nya. Nah, berapa itu ya. Pak, maaf Pak, gambarnya Hilang lagi. iya Pak. Oh gitu. Ya ini sudah ada nanti gini. Mungkin laptop saya itu dari pagi itu ada sidang mahasiswa, mungkin karena panas. Kita istirahat dulu ya. Ini baru sampai halaman berapa ini? Atau nanti coret-coret ini saya kirimkan ke Anda. Iya boleh Pak. Baru sampai halaman 5 ya. Iya. Mana kita istirahat dulu, nanti masuk lagi jam 1 ya. 1 jam Baik, lah. Pak. Baik, Pak. Oke ya. Silahkan kalau mau keluar dulu, saya mau mematikan laptop nih. Oh iya baik Pak. Makasih Pak. Faktornya ini kan panas kan, ini laptop tidak tahan panas. Oke, kita break dulu, nanti masuk lagi jam 1 ya. Baik, Pak. Baik Pak. Oke, silahkan Lev. Iya Pak. Makasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.